Ya, selamat siang. Hari ini ada Nara, ada Sinta juga. Hari ini Tessa berhalangan, jadi Sinta bisa yang sekarang. Oke, ya kita mulai dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih siang hari ini. Kami mau belajar firman Tuhan di hari siang ini. Berkati apa yang kami pelajari, boleh jadi berkat, menambah iman, menguatkan wawasan, dan membuat kami semakin kenal dengan Tuhan Yesus. Berkati semua fasilitas yang kami pakai, jaringan yang ada, aman dari awal sampai selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya. Oke. Tuhan, hari ini adalah ini tanggal 5 April 2026 adalah minggu pertama di Tuhan. Masih kesempatan belajar firman Tuhan dan hari ini bertepatan dengan perayaan Paskah. Setelah tanggal 3 memperingati Jumat Agung dan hari Minggu ini memperingati Paskah. Ya. Sinta gimana tadi acara di gereja? Lancar, Pak. Gereja. Oke, oke. Ya, kita akan belajar firman Tuhan. Saya beri judul Tuhan Yesus bangkit. Nanti kita akan melihat beberapa sisi seputar Paskah yang mungkin selama ini kita hanya tahu, tapi banyak yang kurang memahami. Ya, yang pertama sebagai pengantar setelah Tuhan Yesus disalibkan, ya, yang lalu kita belajar sampai 7 perkataan Tuhan Yesus ketika disalibkan. Dia mati, tapi kematian Tuhan Yesus bukan akhir segalanya. Pada hari ketiga, Tuhan Yesus bangkit seperti yang dia janjikan. Nah, kebangkitan Tuhan Yesus merupakan bukti terbesar bagi iman kita. Di setiap Paskah, seringkali, terutama anak-anak itu ada telur, telur Paskah. Tadi ada telur apa tidak di tempat Cinta? Ada, Pak. Ya. Nah, telur seringkali dihiasi warna merah. Apa telur? Ada sebuah cerita tradisi, eh, artinya itu memang tidak ada di Alkitab. Tapi ini sebuah cerita, ada seorang perempuan bernama Maria Magdalena. Satu kali dia itu bercerita menyampaikan Injil kepada Kaisar Tiberius tentang Tuhan Yesus yang mati dan bangkit. Nah, Kaisar Tiberius ini tidak percaya, mana ada orang yang mati terus bangkit. Maria Magdalena lalu mengambil telur dan berkata bahwa kalau yang dia katakan ini benar, telur ini akan berwarna merah. Tiba-tiba telur itu berwarna merah dengan sendirinya, seperti warna darah. Dan telur yang dipegangnya menjadi berwarna merah seperti darah Tuhan Yesus yang disalibkan. Sejak itulah perayaan Paskah identik dengan telur, bahkan dihias warna merah, melambangkan darah Tuhan Yesus. Telur itu melambangkan kehidupan yang baru. Jadi, memang saat itu Maria Magdalena membawa telur. Nah, seringkali kita melihat gambar yang sebelah kiri ini, disebut perjamuan terakhir Tuhan Yesus. Nara pernah melihat gambar seperti ini? Pernah. Lihat di mana? Pernah. Lupa, tapi pernah lihat. Nah, Cinta pernah lihat gambar ini? Pernah, Pak. Di mana? Pernah lihat? Seringkali lihatnya di mana? Dulu saya di rumah ada, Pak. Oh, pernah. Ditempel di dinding. Oh iya, seringkali ini disebut perjamuan terakhir ya kan? Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Ini dilukis oleh seorang pelukis Italia namanya Leonardo da Vinci. Dia juga melukis gambar perempuan Mona Lisa. Tapi sebenarnya ini adalah tidak seperti ini perjamuan terakhir Tuhan Yesus. Eh, Leonardo da Vinci menggambarkan hanya sebagai seperti orang-orang Eropa. Orang-orang Eropa kalau makan-makan ya di satu meja, duduk di sekitar meja makan sama-sama.
Ya, itu kan gambaran karena dia orang Eropa. Terus 12 murid Yesus di kiri dan kanan. Tapi sebenarnya perjamuan terakhir itu ya seperti yang di sebelah kanan. Ini yang asli yaitu apa? Ketika ya ini bukan gambar aslinya, tapi kira-kira seperti ini, yaitu eh, duduknya melingkar seperti huruf U, yang apa? Yang melingkar, dan lesehan, tidak di kursi di meja makan, enggak, tapi duduk di bawah. Ini adalah perjamuan terakhir Yesus dan murid-murid. Sekarang kita masuk dalam pembelajaran firman Tuhan. Yang pertama, Nara bacakan Matius 12 ayat 40. Matius 12 ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Iya, Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya, oleh orang-orang yang saat itu ada di sekitar Tuhan Yesus. Orang-orang Farisi juga bertanya, apa tanda tentang anak manusia? Dan Tuhan Yesus berkata anak manusia itu ya dia sendiri. Tandanya adalah seperti Nabi Yunus. Yunus kan tinggal di perut ikan 3 hari 3 malam. Juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi. Rahim bumi ternyata yang dimaksud adalah apa? Dimakam, dikubur selama 3 hari 3 malam. Markus 15 ayat 42, Sinta bacakan. Markus 15 ayat 42. Sementara itu hari mulai malam dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Iya, hari Sabat itu eh, hari apa sebenarnya yang Sinta ketahui? Jatuhnya hari apa maksudnya? Sabtu, Pak. Hari Sabtu. Jadi kalau ada kata menjelang, ini kan ketika proses Tuhan Yesus disalib. Sementara itu hari mulai malam dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Kalau hari menjelang Sabat berarti hari apa? Kalau menurut Cinta, Jumat, Pak. Jumat ya. Sabat itu Sabtu. Kalau menjelang Sabtu ya Jumat. Jadi pembelajaran pertama adalah Tuhan Yesus benar-benar mati dan dikuburkan selama 3 hari. Kata menjelang Sabat menunjukkan hari Jumat. Berarti Tuhan Yesus benar-benar mati pada hari Jumat yang kita sebut sebagai Jumat Agung. Tidak hari lain, benar. Nanti kita akan melihat juga kapan Yesus bangkitnya, yaitu apa? Setelah Sabat. Lalu menjelang Sabat adalah hari Jumat. Tuhan Yesus menubuatkan bahwa dia akan mati dikuburkan selama 3 hari 3 malam. Bagaimana mungkin kalau hari Jumat kok 3 hari 3 malam? Ada orang-orang yang berkata, yang menyelidiki bahwa sebenarnya Yesus matinya hari Rabu. Jadi 3 hari 3 malam pas hari Minggu bangkit. Nah, itu kalau berpikirnya seperti orang Eropa atau orang Indonesia. Tapi orang Yahudi itu beda. Orang Yahudi itu, kalau Nara dan Cinta perlu ketahui, memulai hari dihitung jam 18, jam 6 sore. Dan juga sebagian hari dianggap sebagai satu hari penuh. Contohnya gini, ketika Tuhan Yesus disalibkan hari Jumat, itu dihitung sebagai hari pertama. Tuhan Yesus kan mati Jumat jam 3 sore. Nah, Jumat itu dihitung 1 hari 1 malam. Itu hari satu. Terus hari Jumat jam 6 sore itu dihitung masuk hari kedua atau hari Sabtu. Jadi Jumat jam 6 sore itu sudah hari Sabtu. Kalau di Indonesia kita hari Jumat jam 12 malam itu baru hari Sabtu. Atau kalau sekarang ini Minggu, nanti Minggu jam 12 malam, terus dan seterusnya itu adalah hari Senin. Tadi hari pertama adalah Jumat, hari kedua itu Sabtunya ketika Jumat jam 6 sore. Dan menurut mereka, menurut tradisi mereka, kepercayaan mereka, tidak boleh ada mayat yang digantung, disalib ketika hari Sabat. Jadi sebelum jam 6 sore mayat Yesus sudah di Jumat itu hari pertama, sehari semalam. Sabtu juga sehari semalam. Sampai akhirnya Sabtu sore jam 6, nah itu kan sudah masuk hari Minggu. Itu sudah hari ketiga, 3 hari 3 malam. Sampai akhirnya Tuhan Yesus bangkit. Jadi nubuatan Tuhan Yesus terjadi sesuai dengan kenyataan. Bahwa dia ada di rahim bumi. Dia di mana tadi? Dibaca. Ini.
di dalam rahim bumi selama 3 hari 3 malam. Dia benar-benar mati dan bangkit. Nubuatannya sesuai pas yang sudah dicatat oleh Alkitab, tidak meleset sedikit pun. Yang diucapkan oleh Tuhan Yesus tidak menyimpang sedikit. Tuhan Yesus disalibkan menjelang Sabat. Dan yang disalibkan itu benar-benar Tuhan Yesus, bukan orang lain. Karena ada kepercayaan lain yang menganggap bahwa, oh ketika disalib Tuhan Yesusnya itu, atau Nabi Isa-nya dibawa ke surga, diganti orang lain. Bahkan disebut diganti dengan Yudas Iskariot. Enggak, itu Tuhan Yesus memang disalib sampai sesuai nubuatan bahwa anak manusia di dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Tuhan Yesus menginap di perut bumi tidak perlu waktu lama. Cukup 3 hari menginap atau tinggal di dalam rahim di perut bumi. Atau dikuburkan. Sebab dia akhirnya bangkit. Memberikan keselamatan bagi kita. Diskusi kita yang ringan. Ceritakan pengalaman kalian yang berkesan. Ketika menginap di luar rumah. Mungkin pernah menginap di hotel, menginap di villa, atau ketika retreat di luar rumah. Kalian mengalami menginap yang berkesan ini. Menyenangkan tempatnya atau makannya atau suasananya. Mulai dari Nara, ceritakan yang mana pernah menginap di luar rumah yang berkesan. Di, waktu Seru. retreat. Apa? Seru. Di mana? Pernah di mana? Yang menurutmu yang seru? Waktu retreat atau tinggal di hotel atau di villa atau di Di hotel sama retreat. waktu retreat. Kenapa waktu retreat kok menurutmu seru? Bisa, Karena bisa bareng sama teman-teman. bisa bareng sama. Nah, selama ini mungkin hanya ketemu di sekolah, tapi ketika di tempat retreat suasananya beda. Jadi bisa cerita-cerita, gak tidur-tidur gitu, sama teman-teman. Kalau Sinta, pengalamanmu apa yang berkesan ketika menginap di luar rumah? Pernah jalan-jalan ke Jogja sama temen, Mbak. Hmm. Apa? Tinggal di mana waktu itu? Ada kayak di rumah gitu, Mbak. Tapi penginapan tapi bentuk rumah gitu, Pak. Hmm. Apa yang berkesan? Bukan jalan-jalannya, tapi ketika menginapnya. Ya bisa kumpul, makan sama-sama. Saya kumpul makan sama makanannya beli sendiri berarti ya. Iya, Luar biasa. Kalau dia tidak pernah. pernah, Pak. Ya, oke. Jadi kita bisa punya pengalaman menginap yang menurut kita berkesan. Dan ketika ikut retreat menginap di sebuah villa atau 1 kali tinggal di sebuah penginapan tersendiri ketika di luar kota, menurut kita berkesan daripada di rumah, walaupun ya nggak harus setiap hari tinggal di penginapan-penginapan tersebut, tapi ada kesan yang luar biasa, yang berbeda dari yang biasanya. Demikian juga Tuhan Yesus, dia harus dalam tanda kutip menginap di rahim bumi, dikubur, dan itu adalah membawa satu misi tersendiri, menyelamatkan manusia. Pembelajaran kedua, Matius 28 ayat 5 sampai 6. Sinta bacakan. Matius 25 ayat 5. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. 6. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah. Mari lihatlah tempat dia berbaring. Jadi ada malaikat yang menjaga kubur. Perempuan-perempuan itu datang. Malaikat berkata, kamu cari Yesus yang disalibkan. Ia tidak di sini. Mari lihat ke dalam. Jadi perempuan-perempuan ini mereka tidak apa yang pertama mau membuktikan
Tuhan Yesus katanya berkata 3 hari bangkit. Dia mau ke sana. Kalau benar bangkit ya tidak apa-apa. Kalau ternyata tidak bangkit, masih ada jenazahnya yang mereka mau ziarah. Ternyata malaikat membuktikan bahwa dia sudah tidak di sini. Nara, bacakan 1 Korintus 15 ayat 17. 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup. Ya. Poin yang kedua yaitu kebangkitan Yesus merupakan bukti iman terbesar. Ya, beberapa orang perempuan membuktikan bahwa Yesus memang bangkit. Lalu disampaikan ke murid-murid Yesus yang lain, kepada Petrus, Yohanes, dan lain. Lalu iman mereka dikuatkan. Lalu perkataan malaikat yang berkata, dia tidak ada di sini. Kata itu yang kebangkitan Yesus menguatkan iman-iman murid yang sempat putus asa dan sempat merasa kehilangan diri. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, sia-sia iman kita. Sebab kita hanya akan beriman pada orang yang mati, sama seperti orang lain. Kalau mau jujur, di kepercayaan yang lain, di iman yang lain, atau di agama yang lain, mereka punya tokoh-tokoh yang baik, tokoh-tokoh iman mereka, tokoh-tokoh yang mereka kagumi, yang mereka hormati. Tapi ketika tokoh-tokoh itu mati, sampai hari ini kuburannya ada dan jasadnya pun masih ada, mayatnya masih ada. Ada yang masih berbentuk utuh seperti yang di Mesir, eh, mumi, itu kan utuh mayatnya. Ada yang mungkin mayatnya sudah tidak tidak berbentuk lagi karena termakan oleh waktu. Tapi ada kuburannya, ada bukti jenazahnya. Tapi Tuhan Yesus tidak ada. Sama seperti ketika kita menghargai pahlawan, pahlawan kita kagumi siapapun mereka. Ketika mereka meninggal ya kuburannya ada, jenazahnya ada. Tapi Tuhan Yesus kuburannya ada, tapi jasadnya tidak. Sebab Tuhan Yesus memang bangkit. Jadi kalau orang-orang mengunjungi ke Israel itu adalah untuk melihat kubur yang kosong. Dan kosong ya, karena tidak ada lagi. Tuhan Yesus sudah. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, iman kita sia-sia. Ngapain kita nyembah Tuhan yang mati? Ngapain kita ikuti Tuhan yang mati? Ngapain kita harus mengikuti, menghormati, mempertaruhkan diri kita pada Tuhan yang mati? Tapi justru karena Tuhan kita hidup dan bangkit dari antara orang mati, iman kita nggak akan sia-sia. Ini ada gambar bangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangkit dari kubur pada hari ketiga. Sesudah hari Sabat dan hari pertama minggu itu. Dia bangkit di hari Minggu, tepat seperti saat Paskah ya, yang kita peringati sekarang ini, saat Paskah. Kebangkitan Tuhan Yesus bukti iman kita yang terbesar. Karena sekali lagi, dia bangkit dari antara orang mati. Dia mati menebus dosa. Dia bangkit pada kita. Yang membedakan Tuhan Yesus dengan tokoh spiritual lainnya yaitu kuburannya ada, jejaknya ada, tapi jasadnya tidak ada lagi. Tokoh spiritual ya tokoh-tokoh agama, orang-orang yang dihormati, nabi-nabi, siapapun. Kuburannya ada. Tapi Tuhan Yesus, kuburannya memang ada. Jejaknya ada. Jejak itu apa? Mungkin perjalanan Tuhan Yesus ketika disalibkan dari satu titik ke titik yang lain sampai di tempat disalibkan. Jejaknya ada. Tapi jasadnya tidak ada lagi karena Tuhan Yesus bangkit. Diskusi kita yang kedua. Pernahkah kalian itu mengunjungi sebuah ibadah kematian? Mengunjungi makam atau ya jika ada orang yang kita kenal meninggal kita datang. Bagaimana kesanmu saat itu? Kalau Nara pernah datang ke sebuah acara kematian, apa kesanmu yang kamu rasakan? Pernah. Kenapa? Pernah. Pernah. Apa kesanmu waktu menghadiri ibadah kematian? Sedih. Sedih, sedih karena
yang dikenal meninggal dunia. Nah, pasti yang ketika kita datang pasti itu orang yang dikenal. Kalau Sinta pernah menghadiri ada kematian atau acara kematian, bagaimana perasaanmu? Pernah, Pak. Hmm, Ikut sedih, Pak. Sedih, kehilangan, rasa mengenal dengan yang meninggal. Ya, oke. Ini adalah pembelajaran kedua yaitu bahwa kebangkitan Yesus bukti iman terbesar. Gak bisa sedih ketika ada orang kehilangan. Jika Tuhan Yesus meninggal pun, mati pun banyak murid-murid kehilangan. Tapi ya bangkit di hari yang. Yang ketiga, Matius 28 ayat 1. Cinta bisa bacakan? Boleh dibuka kamera juga. Silakan. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Iya, ini ada kata setelah hari Sabat lewat. Berarti hari apa ini? Kalau menurut Cinta. Hari Minggu, Pak. Ya, hari Minggu. Kalau di Yahudi, mereka hari pertama itu adalah hari Minggu. Kalau kita hari pertama Senin, karena Nara, 1 Petrus 1 ayat 3. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup. Yang penuh pengharapan. Iya. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus memberikan hidup yang penuh pengharapan. Poin ketiga, kebangkitan Yesus itu adalah sukacita kita terbesar. Pasca yang dirayakan orang Yahudi untuk memperingati keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka merayakan Pasca. Kemudian diperingati terus setiap tahun. Tapi Pasca yang sekarang adalah, kita sekarang rayakan itu kebangkitan Tuhan Yesus dari tanah. Pasca membuktikan pada dunia bahwa iman percaya dalam Kristus tidak perlu diragukan lagi. Yesus ketika lahir bisa diolok-olok karena lahirnya kan tidak karena manusia, tapi karena hamil sendiri Maria. Orang bisa mengolok-olok, lu dari mana itu kok bisa eh, hamil sebagainya. Kemudian ketika Tuhan Yesus melayani juga banyak diomong-omongi, oh itu dari kuasa setan dan sebagainya. Ketika Yesus mati pun dihina orang, sampai di sini pun ada banyak hinaan. Tuhan kok mati, Tuhan kok nggak pakai baju dan sebagainya. Tapi ketika Yesus bangkit, semua mulut bungkam sebab tidak ada tandingannya. Tidak ada orang yang mati kemudian bangkit dan membawa keselamatan bagi semua selain Tuhan Yesus sendiri. Nah, ini ada gambar sebuah ibadah gereja. Sebenarnya Paskah itu tidak kita rayakan hanya satu kali, tidak hanya ketika hari ini, tapi sebenarnya apa? Sebanyak 52 kali. Karena apa? Dalam satu tahun ada 52 hari. Sebab ibadah minggu itu merupakan ucapan syukur kita atas kebangkitan Tuhan Yesus. Kita bersuka cita karena Tuhan Yesus itu bangkit dari kematian, karena itu kita ibadah. Kita tidak seperti orang yang berkabung, berduka cita, enggak, tapi kita datang hari Minggu untuk menyembah Tuhan. Karena itu kan seringkali kalau orang ditanya, kalau Sinta ditanya, Nara ditanya, mengapa beribadah, kita seringkali menyampaikan dengan bahasa rohani. Saya mau mencari Tuhan. Cari Tuhan itu apa? Karena kita mau mencari Tuhan yang hidup, menemui Tuhan yang bukan Tuhan yang mati. Kebangkitan Tuhan Yesus memberikan pengharapan dan sukacita yang besar. Sebab Tuhan Yesus lebih besar dari masalah dan pergumulan kita. Sharing yang terakhir, kalau kalian hadir dalam ibadah minggu, manfaat apa yang kalian dapatkan? Atau mengapa sih kok kalian datang ibadah minggu itu, apa yang kalian dapat? Kalau menurut Nara, kalau datang hari Minggu, itu apa yang kamu dapatkan? Manfaatnya? Firman Tuhan. Kalau dapat firman Tuhan. Kalau menurut Sinta, apa manfaatnya datang hari Minggu?
datang ibadah ini. Bisa mendengar firman Tuhan, Pak. Bisa datang. Firman Tuhan adalah kekuatan kita kan. Kita bersandar pada hidup. Oke, puji Tuhan untuk jangan Tuhan ini kesempatan dan hari Paskah. Sinta bisa tutup doa untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan. Kami bisa berkumpul lagi Tuhan di hari Minggu Paskah ini Tuhan. Kiranya apa yang telah Pak Oki ajarkan Tuhan bisa bermanfaat dan kami gunakan Tuhan dalam keseharian kami. Berkati Pak Oki yang telah mengajar kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih Nara, Sinta. Terima kasih Pak.